Sibek dan Doyoung-soo terkejut dengan penampilan Chaki yang memakai heels. Chaki berdalih bahwa ia baru saja menyamar untuk memenangkan sidang. Ia kemudian meminta Sibek untuk membelikan makanan. Sibek menawarkan mie instan, namun Doyoung-soo memarahinya karena dilarang makan mie instan di kantor. Malam harinya, saat Chaki di kamarnya, ia kembali teringat ucapan detektif Yu tentang Sibek mengancam Jeon Jae-ho. Ia kemudian pergi keluar untuk menenangkan pikiran. Di saat itu, ia melihat lampu rumah Sibek menyala. Ia juga tak ingin mempercayai bahwa Sibek adalah pelaku sebenarnya. Detektif Yu mendapat kabar tentang penyerangan Jeon Jae-ho. Ia lantas mengunjungi TKP bersama Detektif Jung. TKP yang sama seperti pembunuhan sebelumnya. Jeon Jae-ho ternyata masih hidup dan sedang koma di rumah sakit. Detektif Jung kembali meyakinkan bahwa pelakunya adalah pengacara Sibek. Detektif Yu kemudian menanyakan keberadaan Sibek kemarin. Ia tahu bahwa Detektif Jung menyuruh rekannya untuk membuntuti Sibek. Menurut rekan Detektif Jung, kemarin Sibek sedang berada di rumahnya semalaman. Detektif Yu mengutarakan bahwa ada yang lebih dekat dengan para korban pembunuhan itu daripada Sibek, yaitu Jang Ki-do. Pengacara Oh mendatangi Jang Ki-do dan membawa resume pengacara yang bisa memperbaiki reputasinya untuk kampanye. Dia adalah pengacara Sibek yang selalu berbuat baik pada semua warga Jongha. Ia lantas meminta untuk bertemu dengan Sibek. Seorang detektif menelpon Jang Ki-do dan melaporkan tentang penyerangan Jeon Jae-ho. Di mobil, Chaki masih saja kepikiran tentang ucapan detektif Yu. Ia memilih untuk melupakannya dan membahas tentang sidang ulang Lee Yun-jung. Mereka akhirnya sampai di gedung tempat Jang Ki-do melakukan kampanye. Ia lantas menemui Jang Ki-do. Jang Ki-do memintanya untuk bertemu untuk memberitahukan bahwa Jeon Jae-ho telah diserang. Jang Ki-do juga meminta Chaki untuk tidak melakukan sidang ulang terkait kasus Lee Yun-jung. Jang Ki-do juga mengatakan bahwa ia memohon pada Chaki untuk tidak menodai reputasinya sebagai calon dewan majelis. Jang Ki-do juga meminta pada Chaki untuk menjaga Jang Yi-yeon agar tidak berulah. Terakhir, Jang Ki-do meminta pada Chaki untuk dipertemukan dengan Sibek. Mendengar semua permintaan Jang Ki-do, Chaki hanya terdiam dan tak ada pilihan lain selain menurutinya. Di kantor, Chaki masih saja termenung dengan semua ucapan Jang Ki-do. Tak lama kemudian, ia mendapat pesan serta telepon yang berulang secara terus-menerus. Ia sudah seperti diteror. Penelpon itu terus membahas bahwa Chaki adalah simpanan Choi Yun-sik. Sibek yang melihat Chaki ketakutan lalu mengambil telepon itu dan mematikannya. Ternyata isu tentang Choi Yun-sik sudah tersebar di internet. Esokan harinya, Chaki mengunjungi toko roti milik ayahnya. Ia tampak tak senang melihat pria itu. Ia juga bertemu Pak Dukman lalu menemui Jang Yi-yeon. Yi-yeon masih terlihat kesal saat bertemu Chaki. Ia juga curiga bahwa ayahnya pasti meminta Chaki untuk menemuinya. Chaki kemudian kembali menanyakan alasan Yi-yeon begitu membencinya. Yi-yeon tak mengatakan apapun. Ia hanya meminta Chaki untuk bertanya pada orang yang paling Chaki sayangi. Pengacara Oh tampak mendatangi pengacara Sibek dan mengatakan keinginannya meminta Sibek untuk bergabung dengan Jang Ki-do. Tanpa pikir panjang, Sibek langsung menolaknya. Malam harinya, No Chaki tampak ketakutan saat beberapa remaja mendatanginya. Mereka juga membawa kamera untuk merekamnya. Salah satu dari mereka menanyakan hubungannya dengan Choi Yun-sik. Meski Chaki menolak dan mencoba kabur, mereka tetap memaksanya. Saat itu juga Sibek datang dan menendang mereka semua. Sibek juga menghancurkan kamera mereka lalu menyuruh mereka pergi. Chaki dengan tangan gemetar meletakkan cangkir di atas meja. Ia sedang berada di rumah Sibek. Ia kemudian pamit untuk pulang, tapi tangannya bahkan tak sanggup untuk membuka pintu rumah Sibek. Melihat itu, Sibek lantas memeluknya dan menenangkannya. Pak Jun-woo dan Pramukov terlihat senang saat menerima uang damai dari Yoon Do-chang. Pagi harinya, Sibek yang mendengar kabar itu memberitahu Chaki. Chaki kemudian menelpon polisi dan melaporkan Yoon Do-chang tentang penculikan Jun-woo. Di tempat golf, Yoon Do-chang sedang sibuk bermain golf dengan teman-temannya. Ia langsung terkejut saat polisi datang dan menangkapnya. Ia memberontak dan berteriak bahwa ia sudah memberikan uang damai. Kenapa ia masih juga ditangkap? Ia meminta bantuan hukum pada Jang Ki-do, namun Jang Ki-do menolaknya. Setelah itu, Jang Ki-do tampak menelpon Chaki dan pura-pura peduli dengan rumor yang tersebar di internet. Han Dal-jae yang makan di restoran Shin Chi-sik tiba-tiba marah dan berteriak pada Shin Chi-sik. Ia terlihat sudah melupakan segalanya. Perlahan Shin Chi-sik mencoba menjelaskan pada Han Dal-jae hingga membuat pria itu kembali tenang. Sibek terkejut saat Chaki ikut bersamanya ke panti asuhan. Chaki berdalih karena teringat dengan direktur panti meski tak
perlu menangisinya. Sibek juga menawarkan untuk ikut dengannya mengunjungi Lee Sun Young, tapi Chucky menolak karena tak ingin ada salah paham lagi. Mereka tiba di panti asuhan dan keadaan di sana sangat ramai seperti ada kegiatan syuting. Kakek Jang keluar dari panti lalu memanggil Chucky. Chucky terlihat senang lalu menghampiri kakek Jang, sementara Sibek membeku di tempatnya, tak percaya kakek Jang ada di sana. Tatapannya terlihat tak suka, sepertinya ia juga kecewa dengan Chucky karena berbohong padanya. Melihat kakek Jang, ingatan Sibek kembali ke masa lalu saat dia masih kecil. Di depan rumahnya tampak sebuah mobil hitam persis seperti mobil pembunuh dan beberapa orang yang berdiri. Kakek Jang muda mendekati Sibek dan memperkenalkan diri sebagai teman ayahnya. Kakek Jang tampak baik, ia bahkan memberi uang pada Sibek. Lamunan Sibek buyar saat kakek Jang mengajaknya berjabat tangan. Sibek terlihat ragu untuk menjabatnya, tapi akhirnya ia memilih untuk melakukannya. Setelah itu, Sibek mencuci tangannya dengan sangat keras. Dari pantulan cermin di depannya terlihat rautnya yang penuh kemarahan. Chucky akhirnya menemukan Sibek setelah mencari kemana-mana. Saat itu Sibek memastikan jika Chucky sebenarnya sudah mengetahui kedatangan Jang Ki-do dan kakek Jang ke panti. Chucky lantas meminta maaf karena membuat Sibek kecewa. Saat itu juga Jang Ki-do datang dan mengeluarkan tangan pada Sibek sebagai perkenalan mereka. Tapi Sibek memilih tak membalas uluran tangan itu. Jang Ki-do kemudian memintanya untuk berbicara empat mata. Sibek terlihat tak tertarik dengan tawaran Jang Ki-do yang memintanya untuk ikut dalam kampanye. Namun ketika Jang Ki-do menyetujui syarat yang diberikan Sibek mulai berubah pikiran. Syarat yang diberikan adalah agar Jang Ki-do menyerah pada kasus Kang Sung dan memberikan dukungan untuk semua kegiatan Sibek. Selesai dengan Jang Ki-do, Sibek lantas menemui Chucky untuk meminta maaf karena sempat memarahinya tadi. Ketika itu kakek Jang datang dan mengajak mereka untuk makan. Di sana juga ada Pak Dukman yang menyajikan beberapa roti di depan mereka. Pak Dukman selalu datang di akhir pekan untuk memberikan roti pada anak-anak panti. Kakek Jang terlihat sangat baik lalu memberikan roti pada Sibek. Namun saat itu kakek Jang menyadari jam tangan yang selalu dipakai Sibek. Ternyata jam tangan itu adalah jam tangan dari pemerintah untuk menghormati para patriot karena kontribusi mereka. Kakek Jang juga menanyakan pekerjaan ayah Sibek dan Sibek menjawabnya sebagai manajer publik. Kakek Jang juga melanjutkan bahwa di keluarga Sibek pasti ada seorang patriot. Kakek Jang terlihat menyukai Sibek lalu mengundangnya ke rumah untuk bermain go. Sibek menyetujuinya, tapi tangan kirinya mengepal dengan kuat. Sibek sampai di kedai Sencisik dan berpapasan dengan Han Dalje. Mereka tampak tak saling kenal. Sibek lantas memberitahukan tentang ia bekerja sama dengan Jang Ki-do dan juga akan pergi ke rumah kakek Jang. Sibek menyuruh Sencisik untuk fokus pada pekerjaannya saja tanpa mempedulikan hal lain. Sibek mendatangi gedung kampanye Jang Ki-do. Di sana Jang Ki-do memberikan semua file terkait kasus Kang Sung seperti yang telah mereka sepakati. Setelah itu mereka berfoto bersama. Sibek kemudian keluar dari ruangan Jang Ki-do dan melihat pangsit milik Sencisik di tengah menu makan malam para staf Jang Ki-do. Sibek ingin tahu siapa yang memesan pangsit tersebut, namun semua orang tak ada yang tahu. Detektif Yu mendapat laporan dari tim forensik bahwa DNA Sibek terdapat di lakban yang digunakan untuk membungkam mulut Yoon Sok-gu. Di kantor, Chucky dan Do Young Soo menyindir Sibek tentang kerjasamanya dengan Jang Ki-do. Tak berapa lama, Sibek datang dan mereka saling tertawa dan bercanda bersama. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Detektif Jung bersama timnya dan juga Detektif Yu datang lalu menangkap Sibek atas dugaan pembunuhan Yoon Sok-gu. Meski Chucky bersikeras bahwa saat itu Sibek sedang bersamanya, mereka tak peduli. Di kantor polisi, Detektif Yu mulai menginterogasi pengacara Sibek. Detektif Yu memulai pertanyaan alasan Sibek membuntuti Cho Yun-sik selama sebulan. Sibek berkata ia melakukannya untuk memenangkan sidang kasus Kang Sung. Detektif Yu lalu melanjutkan penyerangan tentang Cho Yun-sik 2 hari sebelum kematiannya. Menurut Sibek, dia tidak menyerangnya, melainkan ingin menyelamatkan seseorang. Semenjak Cho Yun-sik menampar Chucky di depan pengadilan, Sibek selalu mengawasi Cho Yun-sik jika suatu saat kembali bersikap kasar pada Chucky. Interogasi berlanjut pada kasus Yoon Do-chang. Sibek mengatakan tentang semuanya. Ia mengaku tak mengenal Yoon Sok-gu dan hanya kebetulan Yoon Do-chang adalah putranya. Ia ingin menyelamatkan John Woo. Ia bertemu dengan John Woo di klub bahasa isyarat dan di sana John Woo menceritakan masalahnya. Sibek menawarinya untuk menjadi pengacaranya. Detektif Yu tampak kesal bahwa semua pembunuhan yang terkait pada Sibek hanya sebuah kebetulan. Pengacara Oh tergesa mendatangi Jang Ki-do mengabarkan tentang penangkapan Sibek. Jang Ki-do meminta pengacara Oh untuk menemui jaksa yang menangani kasus tersebut. Chucky keluar dari taksi dan sedikit berlari menuju kantor polisi. Ia bertemu dengan Detektif Jung dan Detektif Yun dan terus mengatakan alibi Sibek di hari pembunuhan Yoon Sok-gu. Ia bahkan membuat salinan pengeluaran kartu kreditnya di malam itu. Detektif Yu juga tak peduli dan meminta Chucky untuk menunggu surat perintah penahanan yang akan segera dikeluarkan. Karena itulah Chucky segera menghubungi Jang Ki-do dan meminta bantuan.
Chucky menunggu Sibek hingga tengah malam. Di ruang interogasi, Detektif Yu kembali melanjutkan interogasi. Kali ini kasus saat Sibek mengancam Jun Jae-ho dengan mobilnya. Alasan Sibek melakukannya adalah di depan mobil Jun Jae-ho ada seorang ibu dan balitanya yang sedang menyetir. Jun Jae-ho tampak meneriaki wanita itu hingga membuat Sibek marah dan lalu mengancamnya balik. Detektif Yu sangat sulit mempercayai bahwa semua yang dilakukan Sibek adalah kebetulan. Ia kemudian menjelaskan bahwa ada 3 DNA yang ditemukan di TKP Yun Sok-gu. 1 milik Yun Sok-gu, kedua milik Sibek, dan DNA ketiga belum diidentifikasi. Detektif Yu bertanya mengapa Sibek membunuh Yun Sok-gu. Namun Sibek mengatakan bahwa ia tak membunuh Yun Sok-gu. Ia lalu menyerang Detektif Yu balik. Pasti ada banyak DNA yang berada di rumah Yun Sok-gu, tapi Detektif Yu tahu salah satunya DNA Sibek karena Detektif Yu telah mengambil sampel DNA Sibek secara legal. Detektif Yu juga membuat DNA Sibek itu menjadi bukti. Sibek malah bertanya pada Detektif Yu apa motifnya membunuh Yun Sok-gu. Alih-alih motif, Sibek malah memiliki alibi dan saksi. Detektif Yu tampak diam dan tak berkutik sama sekali. Saat itulah Detektif Chu masuk dan membuat Sibek menunduk di atas meja. Detektif Yu yang melihat itu meminta rekannya untuk membawa Detektif Chung pergi dan meminta mereka untuk menunggu surat perintah penahanan. Saat itu juga datanglah seorang detektif yang lain dan memberitahukan bahwa surat penahanan ditolak oleh jaksa. Semua detektif yang ada di ruang interogasi tampak frustasi. Sibek lantas keluar dari ruang interogasi dan menemui Chucky yang tertidur karena menunggunya. Mereka lantas keluar dari kantor polisi. Chucky sudah tidak tahan lagi. Ia langsung menanyakan apa Sibek adalah pembunuh yang sebenarnya. Dengan menatap Chucky, Sibek menjawab,